Peristiwa gerakan 30 September 1965 masih menyimpan beragam kontroversi. Salah satunya, teori-teori siapa yang mendalangi kejadian berdarah tersebut. Salah satu teori yang dimunculkan pada era Orde Baru, Presiden Soekarno adalah dalangnya. Lalu muncul pertanyaan, di mana Bung Karno jelang peristiwa G30S hingga 1 Oktober. Enam jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik pada malam 30 September 1965. Mereka dijemput paksa dari rumahnya masing-masing. Para jenderal itu dituduh ingin melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Soekarno yang akhirnya hidup mereka berakhir di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya. PKI dituduh sebagai dalang dari peristiwa ini. Terdapat beberapa sumber yang menyebutkan Bung Karno kehilangan kepercayaannya kepada Angkatan Darat pasca peristiwa Cikini dan PRRI Permesta. Maka dari itu, Bung Karno cenderung menggunakan PKI sebagai kekuatannya. Kondisi politik Indonesia saat itu merujuk ke arah segitiga kekuatan, Presiden Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Setelah operasi penculikan selesai, pasukan mengutus 3 perwiranya untuk menghadap Presiden Soekarno. Namun, ketika ketiga perwira itu sampai di istana, Presiden Soekarno tidak ada di tempat. Menurut salah seorang sejarawan Belanda yakni Anthony Dijk dalam bukunya yang berjudul Soekarno File, ketika malam G30S berlangsung, Bung Karno sedang menghadiri Musyawarah Nasional Teknisi Indonesia di Istora Senayan. Setelah acara selesai, Bung Karno pergi ke kediaman istrinya Ratna Sari Dewi. Pagi hari tanggal 1 Oktober, Bung Karno yang hendak dibawa kembali ke istana mengurungkan niatnya disebabkan didapat informasi kalau istana telah dikepung pasukan tidak dikenal yang mengenakan kain berwarna kuning yang diikatkan di leher dan bersenjata lengkap. Makanya Bung Karno berpindah tujuan yakni ke rumah Haryati, sang istri kedua yang berada di kawasan Selipi. Setelah dari Selipi, Bung Karno dipindahkan ke Halim Perdana Kusuma. Begitu tiba, Bung Karno diterima oleh Panglima Angkatan Udara Umar Dhani. Sebelum akhirnya beliau ditempatkan di rumah seorang perwira tinggi. Setelah itu, secara diam-diam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan rombongan keluar dari Bandara Halim menuju Istana Bogor. Dari paparan kronologi perjalanan Bung Karno sepanjang Jumat 1 Oktober 1965, bisa ditarik kesimpulan bahwa pertama, langkah pengawal Presiden membawa Bung Karno ke Pangkalan Udara Halim merupakan prosedur yang benar bagi keselamatan Presiden. Kedua, kawasan Halim memang dekat dengan Lubang Buaya. Jarak markas Korps dengan sumur tua jika ditarik garis lurus hanya 3,5 km. Namun, Lubang Buaya bukan bagian dari kawasan militer AURI tersebut. Masalahnya, Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Umar Dhani dinyatakan terlibat dalam pemberontakan yang diotaki PKI itu. Umar Dhani diadili dalam sidang Mahmilub dan divonis hukuman mati pada 25 Desember 1966. Tahun 1980, hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Ia kemudian mendapat gerasi yang dikeluarkan pada 2 Juni 1995, yang kemudian menghirup udara bebas pada 15 Agustus 1995.
Ia dituduh terlibat peristiwa G30 SPKI karena Pangkalan Udara Halim yang berada di bawah wewenangnya dijadikan tempat pelatihan pemuda rakyat Onderbau PKI. Namun setidaknya untuk menyoal kehadiran Bung Karno di Halim pada pagi itu ada alasan yang masuk akal serta logis dari sisi politik dan keamanan. Selebihnya, sejarah masih terus berproses mengungkap kebenaran.